Bab 4097. Menggoda binatang pemakan besi. Tetapi, memangnya aku orang biasa? Jawab Rain dengan nada kesal. Aku benar-benar tidak percaya. Erikin bisa menaklukkan kedua binatang petir itu, kenapa aku tidak? Setelah itu, Rain pun mengubah rencana. Dia tidak lagi coba mendekati binatang pemakan besi. Sebaliknya mengubah cara, dengan mengeluarkan berbagai makanan enak dan memamerkannya di hadapan Ben dan Benny. Buah spiritual, rumput ajaib dan juga pil dewa. Berbagai jenis makanan menggiurkan dikeluarkan bagai bermain sulap. Meski tidak langsung mengeluarkan buah petir, dia tetap saja telah mengeluarkan banyak makanan yang menggoda. Penuh dengan reiki, setiap jenis makanan mengeluarkan aroma yang sangat tajam. Jangankan binatang pemakan besi, kultivator yang terbang di samping pun sibuk menatapnya, seolah tidak sabar ingin merampasnya. Ini semua karena Erik selalu meminta Ben dan Benny makan di dalam ruang permata, hingga membuat para kultivator tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana mereka menelan dan menghancurkan besi. Jika tidak, saat ini Rain pasti sudah mengeluarkan berbagai jenis barang dewa yang cocok untuk menggodanya. Gawat. Dan yang membuat hati Erik terkejut adalah, dihadapkan dengan makanan yang Rain tawarkan, sikap Ben cukup memuaskan. Dia terlihat membuang muka dengan ekspresi sinis. Namun Benny, meski bersikeras bersikap angkuh, namun gerakan menelan ludah di dalam mulutnya tetap tidak tertutupi. Terutama setelah Rain mengeluarkan sebuah rumput ajaib tingkat 9, matanya yang hitam pekat berhasil digoda oleh Rain hingga sama sekali tidak berkedip. Bukankah masalah akan menjadi serius? Dirinya pernah berkata sebelum Rain memberikan buah petir, mereka jangan pernah menaruh perhatian. Tapi kini kelihatannya Benny sudah tidak tahan lagi. Hei anak muda, apakah kamu ingin memakannya? Rain tersenyum licik, sengaja menggoyangkan buah spiritual di tangan. Benny berusaha keras menggelengkan kepala, namun malah tidak berhasil mengalihkan pandangan. Aku juga tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin mengelus kepalamu. Setelah itu rumput ajaib ini milikmu, bagaimana? Kata Rain dengan penuh nada menggoda. Senyuman di wajahnya mirip sekali paman jahat yang sedang membohongi gadis kecil. Benny pun menelan ludah, tidak kuat menahan diri untuk tidak bergerak. Secara perlahan dia pun terbang ke sisi Rain. Erik mengerutkan kening, dalam hati mengumpat kesal. Hanya saja dirinya sama sekali tidak mampu bersuara untuk mengingatkan, jika tidak, semua akan terbongkar. Bagus sekali, julurkan tanganmu, rumput ajaib ini akan menjadi milikmu. Sebaliknya Rain malah tersenyum penuh rasa bangga. Erik berkata dia bisa membuat kedua binatang petir itu menurut hanya dengan memberinya buah petir. Jika dirinya juga menggunakan buah petir, rasanya tidak akan cukup untuk menunjukkan kemampuan yang lebih dalam dirinya. Sudah seharusnya seperti ini, menggunakan buah spiritual berupa rumput ajaib yang biasa demi menunjukkan letak perbedaan dirinya dengan Erikin. Melihat Benny menjilat bibir sambil menjulurkan telapak tangan ingin menggapai rumput ajaib. Hati Rain sangat gembira. Dia pun mengangkat tangan bersiap-siap mengelus bulu di kepala Benny. Mana perlu buah petir, bukankah semua sudah beres sekarang? Erikin, benar-benar tidak lebih hebat dariku. Hanya saja di saat ini juga, entah siapa yang menyadari lebih dulu, terlintas ekspresi licik dalam mata Benny. Set. Seketika, Benny menjulurkan telapak tangan, langsung menepis rumput ajaib itu hingga terlempar jauh. Setelah itu, terlintas hawa mematikan dalam matanya, perutnya pun mengembang. Raungan keras terdengar di berbagai sisi. Hawa raungan itu langsung menyerang wajah Rain yang sedang tercengang. Fiu.
Rain langsung terlempar akibat gelombang suara itu. Setelah terguling beberapa kali di udara, barulah dia terjatuh dengan keadaan memprihatinkan. Bermodal benda-benda sampah ini pun ingin merayuku, bodoh sekali. Benny menatap Rain dengan ekspresi menyeramkan, seolah berhasil menjebaknya dengan sempurna. Eric pun tercengang, tidak menyangka keadaan akan berbalik secepat itu. Setelah itu dia pun diam-diam tersenyum. Nampaknya Ben dan Benny tidak sepolos yang dia lihat, mereka pun memiliki sisi licik tersendiri. Harus diakui, sandiwara Benny barusan juga berhasil membohongi dirinya. Benny, apa yang kamu lakukan? Kening Eric mengerut, berpura-pura kesal. Begitu melambaikan tangan, dia memanfaatkan kesempatan membawa Ben dan Benny masuk ke dalam ruang permata. Teman Seiman Lei, kamu lihat sendiri, aku sudah mengatakannya, 2 ekor binatang petir ini sungguh tidak mudah didekati, aku rasa lebih baik kamu melupakannya saja. Kata Eric Kin dengan raut wajah tidak berdaya. Ini belum ada apa-apanya, hanya 2 ekor binatang petir, mungkinkah tidak bisa aku tangani? Kata Rain dengan nada rendah, tak disangka dia akan tertipu oleh seekor binatang polos. Teman Seiman Cheng, tenangkan mereka dulu, kelak aku pasti akan kembali untuk meraih keberhasilan. Baiklah, teman Seiman Lei, semangat ya. Eric bersikap seolah sangat mendukungnya. Setelah itu dia pun memanfaatkan kesempatan terbang ke dalam ruang permata. Tuan, salahkan aku saja jika mau. Tiba di dalam, Ben langsung berkata dengan panik. Tidak, aku yang mendadak menjadi gila, kakak tidak menyuruhku menyemburnya, akulah yang harus disalahkan. Kata Benny sambil terus menggelengkan kepala. Apa yang kalian katakan? Eric tercengang seketika. Yang terjadi tadi adalah rencanaku. Aku sengaja menyuruh adik mendekatinya, memberikan sebuah pancingan pada orang itu. Ben berkata sambil menundukkan kepala. Tuan, aku pasti sudah menambah masalah untukmu, akulah yang bersalah. Apakah kalian rasa aku akan menyalahkan kalian? Eric tidak kuat menahan tawa. Aku hanya bisa berkata, kalian melakukannya dengan sempurna. Ben dan Benny tercengang mendengarnya, kepala mereka dimiringkan, terlihat sangat kebingungan. Mereka bahkan mengira Eric Kin teriak keras dan mengirimkan mereka kembali karena telah terjadi masalah serius. Alhasil Eric Kin sama sekali tidak marah. Semburan dari mulut Benny benar-benar hebat, tanpa semburan itu, Rain tidak mungkin putus asa. Kata Eric sambil mengelus kepala Benny. Apakah masih belum cukup jelas? Perbedaannya benar-benar besar. Rain ingin menyentuh sesaat saja tidak bisa terwujud, sedangkan dirinya bisa mengelus sesuka hati. Cukup pertahankan cara ini, ingat lakukan secara perlahan, jangan membuat orang itu terlalu cepat merasa senang, tetapi juga harus memberinya harapan. Eric berpesan dengan serius, namun secara mendadak dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa rasanya malah seperti mengajarkan binatang pemakan besi cara mencari jodoh? Tidakkah dirinya memberikan ajaran sesat pada 2 binatang lucu yang polos itu? Jika bukan karena bertemu dirinya, kemungkinan Ben dan Benny tidak akan terpikir rencana tadi. Hal ini membuat Eric Kin sedikit merasa bersalah. Tetapi jika dipikir-pikir, dunia ini keras, mengajarkan pola pikir cerdas pada mereka berdua tentu tidak selalu merugikan, seharusnya tidak akan membuat mereka sesat. Teman Seiman Lei, aku sudah mengajarkan mereka beberapa kali, kamu tenang saja, kelak mereka tidak akan menyerangmu lagi. Kerohanian Eric terbang keluar dari ruang permata, lalu memberi hormat kepada Rain menggunakan 2 tangan, berkata dengan penuh ekspresi tulus. Bersikap ramah akan lebih wajar daripada main tangan,
karena jika sampai melukai Rain, para kultivator pun akan ikut terlibat. Teman seiman Cheng, apa maksudmu? Siapa sangka, setelah Erik bicara, raut wajah Rain malah menjadi sangat buruk, emosi meluap dalam dirinya. Jangan bilang kamu merasa, selama kamu tidak mengajarkan mereka, aku tidak akan bisa menaklukkannya. Kamu jelas-jelas sedang menurunkan tingkat kesulitan, kamu memandangku rendah, menganggapku tidak mampu mengendalikan binatang-binatang itu. Perkataan Rain seketika membuat Erik kehabisan kata-kata. Apakah orang ini sudah kehilangan akal sehat, bahkan untuk memahami makna kata-kata pun sudah tidak bisa? Aku menyuruh binatang pemakan besi untuk lebih tenang, kamu malah merasa aku memandangmu remeh. Baiklah, kamu memang pantas diberi pelajaran. Awalnya merasa bersalah pada Rain, kini Erik sama sekali tidak memikirkannya lagi. Setelah tahu Ben dan Benny sudah bisa berpikir jernih, Erik pun merasa lebih tenang. Setelah itu dia pun tidak memperhatikannya secara khusus, kembali mendatangkan kedua binatang roh, lalu membiarkan Rain menguras otak memikirkan caranya. Bersambung.